Cirinya, tanda-tandanya. Oke, berarti bisa kita simpulkan tanda-tanda dari full pump yang rusak itu atau minta diperbaiki itu. Misalkan kalau kita membiasakan isi bensin itu sampai res, otomatis si rotak ini kerjanya berat, Mas. Oh, dia gitu. Harus. Saya boleh masuk sedikit, Mas Andi ya? Apa itu, Mas? Ya, boleh, Mas. Saya ada info yang ingin saya sampaikan untuk Sobat NPP. Halo Sobat NPP, kembali lagi dengan saya Andi Wibowo di podcast NPP Talk di channel Edu NPP. Podcast yang selalu memberikan pengetahuan dan edukasi kepada Sobat NPP semua yang menonton channel ini. Podcast kali ini saya akan bersama dengan Mas Heri Purwanto yang akan menjadi narasumber pada podcast kali ini. Beliau sangat memiliki pengalaman di bidang spare part sepeda motor. Untuk Sobat NPP semua, jangan lupa untuk selalu share, like, komen, dan juga subscribe channel ini karena selalu ada informasi dan edukasi tentunya kepada Sobat NPP semua. Oke, di sini saya sudah bersama dengan Mas Heri Purwanto. Halo Mas Heri Purwanto. Halo, berjumpa lagi kita nih di podcast kali ini tentunya. Bagaimana kabarnya Mas Heri? Sehat Ya. Oke, saya juga sehat, alhamdulillah Mas Heri. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan podcast kali ini, di sini Andi penasaran sih Mas Heri. Coba untuk tanya dulu kepada Mas Heri. Mas, di era yang sekarang, Andi lihat nih di jalanan-jalanan tuh banyak sekali motor matic dibandingkan motor manual ya Mas ya, seperti itu. Nah, Andi penasaran nih, bagaimana kalau podcast kali ini kita akan berbicara tentang komponen atau part yang ada di motor matic. Siap gak Mas? Siap dong. Oke, siap banget nih Mas Heri. Udah siap nih Sobat NPP. Jadi podcast kali ini kita akan berbicara tentang full pump NPP. Full pump ini berarti ya? Ya betul, nih full pump NPP. Oke Mas Heri, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama nih Mas. Oke, boleh jelasin gak sih Mas ke Andi nih Mas, fungsi full pump NPP itu sendiri seperti apa sih Mas? Ya, oke Mas Andi. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih ya. Sama-sama Mas udah Heri. diundang kembali ke podcast NPP ini. Kalau secara umum Mas Andi ya, pengertian full pump sih sederhananya dia itu satu komponen yang fungsinya menyalurkan bensin atau bahan bakar dari tangki. Tentunya dibantu dengan tekanan oleh komponen juga yang namanya rotak. Jadi di full pump itu ada beberapa komponen juga Mas Andi. Salah satunya adalah rotak yang fungsinya memberikan tekanan untuk disuplai ke injektor. Wah, gitu. Oke, mantap. Oh, seperti itu ya Mas, berarti fungsi dari full pump itu sendiri menghantarkan bensin. Iya, dengan tekanan. Dengan tekanan. Oke, kita langsung masuk ke poin yang kedua nih Mas. Berbicara masalah tentunya di poin ini, kan kita sering mengalami kadang di kendaraan tuh bermasalah, ada problem pasti ya tentunya, termasuk di full pump ya kan. Ini Andi mau nanya nih, ketika motor dipanaskan pagi-pagi ya, terus kadang tuh suka berbet tuh Mas. Apakah itu termasuk tanda-tanda dari full pump kita itu pengen diganti atau pengen diperbaiki sih Mas? Oke. Berarti ini termasuk ciri mengetahui ya bagaimana tanda-tanda dari full pump itu error atau bermasalah. Atau bermasalah, betul. Sebetulnya gini Mas, kalau masalah full pump itu error atau tidak bekerja maksimal sih cara deteksinya sih simple. Yang pertama tuh biasanya yang sering terjadi di masyarakat pemilik motor matic khususnya injeksi. Poin pertama tuh biasanya ini Mas, kejadiannya tuh dia saat starter engine tuh biasanya mesin udah sulit untuk hidup. Oh, susah dihidupkan. Di starter berapa kali mesin tetap nggak mau ngangkat atau nggak mau hidup. Nah itu yang pertama yang paling pendeteksian yang simple lah gitu. Yang kedua tuh bisa kita cek saat biasanya nih ya saat kontak on. Biasanya kan kalau full pump yang normal itu dia ada bunyi dengung gitu dari full pump itu sendiri. Jadi beberapa detik setelah kontak on tuh dia akan bunyi
teng. Nah, itu terdengar, Mas. Oke. Nah, tapi kalau full pumpnya biasanya lemah atau bermasalah tuh dia bunyinya kecil. Bunyinya kecil. Iya. Oke. Nah, yang ketiga tuh seperti yang Mas Andi tadi ciri-ciri gejala ya, bahwa memang setelah Berbet itu. di bawah jalan ya salah satunya berbet itu paling sering dan paling banyak terjadi di pemilik motor injeksi gitu. Jadi 3 poin sih bisa 3 poin dikenali ya, dari tanda-tandanya. ciri-cirinya, tanda-tandanya. Oke, berarti bisa kita simpulkan Ya. tanda-tanda dari full pump yang rusak itu atau minta diperbaiki itu sudah terlihat secara fisiknya. Ya. Pada saat motor dihidupkan aja sudah susah. Seperti itu ya, Mas. Mungkin ya buat sobat NPP di rumah barangkali ada gejalanya sama Betul. seperti yang saya sebutin tadi sih, bisa ceklah ke bengkel gitu. Cek Karena full pump kan sangat vital sekali untuk menyalurkan atau memberikan tekanan bahan bakar gitu. Selain cek ke bengkel, bisa juga komentar di channel ini ya, kan Boleh. mungkin merasakan juga ya. Betul, tanda-tanda barangkali ada tersebut. yang sama, Mas Andi Betul, bisa komen. Komen-komen kita meriahkan channel ini. Iya. Mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan seputar full pump bisa juga ditanyakan di channel ini, Iya. di kolom komentar. Oke, kita masuk ke poin nomor 3 nih, Mas. Oke. Tadi berbicara tentang masalah, problem seperti itu. Nah, tentunya pasti ada namanya perawatan. Iya. Seperti itu kan ya, Mas ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, berapa tahun sih, Mas, idealnya nih, perawatan full pump itu sendiri, Mas? Oke, kalau bicara perawatan atau maintenance, sebetulnya kita nggak bisa ukur dari berapa tahunnya, Mas Andi ya. Oke, iya, Karena Mas. kan Oke. orang tuh beda-beda. Ada yang orang itu care dengan kendaraannya, ada juga yang Masa bodoh. masa bodoh, begitu sudah ada problem gejala baru mereka servis gitu. Oke. Nah, sebetulnya untuk khusus full pump ini ya paling gampang sih ya, paling gampang tuh kita bisa dengan cara bila mana kita sudah hampir melewati jarak sekitar kurang lebih 30.000 kilo sampai 40.000 kilo, itu boleh sih melakukan perawatan gitu. Biasanya tuh di rentan waktu itu tuh ya di beberapa komponen yang terdapat di full pump tuh biasanya juga sudah mulai kotor, seperti filternya. Perlu dicek-cek Ya, berarti perlu, ya. itu pasti sih. Jadi kalau bicara dari tahun kayaknya memang sulit untuk diukur. Tapi kalau dengan jarak tempuh kita bisa melakukan perawatan gitu. Oke, berarti kisaran jarak tempuhnya 30.000 sampai 40.000 kilometer. Iya. Wah, ini buat sobat NPP nih khususnya ojek online kan, kayak gitu. Betul. Itu mungkin kali ya Bisa, salah Mas. satunya. Kita Harus rajin-rajin cek full pumpnya, Iya. kayak gitu. Kita masuk ke poin yang berikutnya, tadi perawatan. Tentunya Andi pengen menanyakan tentang pencegahan seperti itu. Kan pasti sebelum menuju masalah tuh ada namanya antisipasi, pencegahan kan kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, menurut Mas Heri itu sendiri, ada nggak sih trik atau tips mencegah agar full pump itu tidak mudah rusak ataupun tidak mudah mengalami problem kayak gitu? Ada nggak sih, Mas, menurut Mas Heri, tips dari Mas Heri itu sendiri? Iya, oke, Mas. Jadi kalau tips pencegahan pun juga sebetulnya bisa kita lakukan sendiri secara mandiri. Bisa. Kalau memang Sobat NPP bisa. ya, jadi paling mudah ya. Apa itu? Saat isi bensin atau isi bahan bakar tuh jangan sampai rest sekali gitu, atau bahkan sampai udah mau habis gitu. Ini nggak nyindir Andi kan? Sering berarti nih ya. Sering sih, Mas. Iya. Kadang gimana ya? Kadang kan kita suka ngantri nih panjang nih Iya. pom bensin. Jadi ntar dulu deh, nanggung dah kayak gitu. Ah, malas lah panjang. Jadi ntar malam aja, akhirnya besok pagi buat kerja lupa rest. Iya. Kadang oke gitu, lanjut nih, Mas. Tapi nggak boleh, Mas, itu. nggak boleh. Kenapa? Karena begini, Mas Andi. Di full pump ini ada satu benda yang namanya rotak. Ini yang tadi kita bahas di awal. Jadi ada dinamo namanya rotak, bahasa umumnya lah di bengkel. Ini kan fungsinya dia sebagai pendorong pendorong bahan bakar untuk diteruskan ke injeksi. Nah, misalkan kalau kita membiasakan isi bensin itu sampai rest, otomatis si rotak ini kerjanya berat, Mas. Oh, Dia gitu. harus terendam bensin agar nggak cepat panas. Dan untuk memompa bahan bakarnya tuh dia nggak terlalu berat kerjanya gitu. Makanya ya buat sobat NPP di rumah sih yang
yang punya motor injeksi, baiknya sih hindari kebiasaan terlambat isi bensin. Karena berbeda dengan motor karburator, Mas, gitu. Jadi yang kedua langkahnya itu. Nah, yang ketiga, kita bisa periksa filter bensin atau saringan. Nah, ini juga biasanya nih kalau sudah lama pemakaian tuh dia juga akan kotor. Nah, ini juga bisa kita bersihkan dengan cara kita semprot pakai cleaner atau kita rendam cuci dengan bensin pun bisa. Oh, bisa dibersihkan. Gitu, ya. Saya yakin pasti akan ada kotoran sih dari proses perawatan itu. Ya baiknya dicek sampai betul-betul bersih gitu. Wah, itu ternyata tips dari Mas Heri ya untuk mencegah ya agar pulpam itu tidak mudah cepat rusak. Iya. Ada 3 ya. Yang penting mah intinya rajin-rajin isi bensin, rajin-rajin cek keadaan dari pulpam itu sendiri ya. Seperti itu. Oke Mas Heri, mantap banget nih. Saya jadi makin paham, saya jadi makin mengerti setelah dijelaskan oleh Mas Heri tentang pulpam itu sendiri. Oke, kita langsung masuk ke poin yang terakhir. Poin pamungkas yang biasanya adalah ciri khas dari podcast ini nih Mas Heri, yaitu selalu menanyakan tentang kelebihan dari produk NPP itu sendiri. Jadi yang Andi ingin tanyakan, apa sih keunggulan dari pulpam NPP itu sendiri, Mas? Oke, kalau berbicara keunggulan ya, pastinya kita selalu ada Mas Andi dalam menghadirkan satu produk tuh NPP nggak lepas dari keunggulan. Nah, keunggulan yang pertama Mas Andi, kita memiliki akurasi tekanan yang tepat. Akurasi tekanan. Ya, itu yang pertama. Mantap banget, keren. Jadi tekanannya itu nggak lebih, nggak juga kurang, sesuai dengan standarnya. Porsi standar tipe motor tersebut. Misalkan motor tersebut Beat, ya tekanannya disesuaikan dengan motor Beat, nggak lebih, nggak kurang. Sesuai kebutuhan dari motor tersebut. Yang kedua, memiliki tekanan volume bensin pun tekanannya juga stabil, konstan. Jadi hasil yang dikeluarkan pun juga untuk dijadikan proses pembakaran juga baik dan sempurna. Yang ketiga, kita menggunakan bahan filter yang berkualitas juga Mas Andi. Ini pori-porinya sangat halus sekali. Ya, fungsinya untuk menyaring partikel yang halus maupun yang kasar gitu. Agar bensin itu begitu masuk lalu diteruskan ke injektor tuh udah sangat-sangat steril dari kotoran gitu. Karena biar bagaimanapun Mas Andi, walaupun kita isi bensin ya tetap biasanya tuh dari pompa bensin tetap ada partikel yang masuk gitu yang kotor. Ya paling 3 poin itu Mas Andi yang bisa kita unggulkan dari full pump NPP ini. Wah, keren banget nih produk NPP ini. Sekali lagi nih teman-teman, ada 3 keunggulan produk NPP, full pump NPP khususnya daripada produk yang lain. Kayak gitu ya Mas. Tadi yang Andi catat kurang lebih memiliki akurasi tekanan yang tepat, yang stabil ya kan. Terus juga volume tekanan juga stabil juga kayak gitu. Saya boleh masuk sedikit Mas Andi ya? Apa itu Mas? Boleh Mas. Saya ada info yang ingin saya sampaikan untuk Sobat NPP. Saya ingin memberikan informasi bahwa di setiap kemasan NPP sekarang ada QR code-nya Mas Andi. Nah ini seperti ini. Jadi untuk di full pump ini kebetulan adanya di bagian plastik. Nah buat Sobat NPP di rumah, bagi yang sudah sering menggunakan produk NPP, bisa men-scan QR code yang terdapat pada kemasan-kemasan NPP. Caranya tentunya dengan mendownload aplikasi ini di Google Play Store, yaitu NPP Go, Mas Andi. NPP Go. Iya. Nah, fungsinya apa, Mas Andi? Fungsinya yang pertama, tentunya teman-teman dengan memakai produk NPP bisa men-scan dan bisa mengetahui keaslian dari produk yang Sobat NPP pakai. Yang kedua, teman-teman juga bisa mendapat satu kelebihan, yaitu dengan men-scan QR code NPP, teman-teman bisa mengumpulkan poin secara akumulatif yang nanti tentunya akan bisa ditukarkan dengan beberapa hadiah yang disediakan. Mantap sekali, ada hadiah juga ya Mas. Iya, gitu. Wah, jadi keren banget ini. Buat Sobat NPP yang belum mendownload aplikasi NPP Go, setelah menonton channel ini bisa mendownload aplikasi. Oke, itu saja Mas Andi. Oke, wah informasinya sangat-sangat bermanfaat banget nih untuk Sobat NPP yang menonton channel ini nih. Untuk Sobat NPP semua yang menggunakan produk NPP, selain kualitasnya bagus,
harga terjangkau, bisa dicek keasliannya. Iya, betul. Yang terakhir, luar biasanya ada hadiah juga yang diberikan NPP kepada sobat-sobat NPP yang menggunakan produk NPP. Nah, udah makin tambah pede modal juga untuk sobat NPP menggunakan produk NPP itu sendiri. Terima kasih Mas Heri atas informasinya dan juga edukasi kepada sobat NPP semua. Sama-sama Mas Andi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam otomotif.